Bapak, terima kasih untuk satu kesempatan indah kami kembali bertemu dalam live Instagram ini. Siapapun kami yang mengikuti dan setia mengikuti pengajaran ini, Tuhan, adalah orang-orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, imannya makin teguh, rohaninya makin tajam, dan setiap keputusan-keputusan yang akan diambil pasti atas pertolongan Tuhan. Tentunya doa hamba-Mu Tuhan, semua sehat, hamba juga sehat. Urapi aku, pakai aku sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi firman-Mu pada hari ini. Dan begitu juga semua yang mengikuti live Instagram ini juga dilawat dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudara, ada satu teman saya menciptakan lagu, namanya Ibu Rina. Dan di aransemen musiknya itu dibuat oleh seorang teman saya juga baik, Alden, bersama istrinya Wanda. Terima kasih Bu Rina. Dan juga Alden dari Belanda, Sandra, teman-teman semua, terima kasih. Terus kemudian untuk Alden juga Wanda, thank you untuk sentuhan musiknya luar biasa. Dan Yola, istri saya juga yang menyanyikan lagu ini. Dan saya yakin ini juga akan memberkati kita. Kita belajar ya lagu ini ya. Kita akan nyanyi sama-sama. Saya akan kasih tahu teksnya. Kita akan nyanyi sama-sama ya saudara ya. Saya matikan komennya dulu ya saudara ya, supaya bisa dilihat lagunya. Oke. Kita nyanyi ya sama-sama. Tidak dapat ku mengerti atas semua yang terjadi. Ini saatnya ku berdiam diri, meski banyak yang tak ku pahami, tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, semua untuk kebaikanku. Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan menuntunku. Tangannya selalu ada bersamaku. Engkau Tuhan yang setia. Tidak dapat ku mengerti atas semua yang terjadi. Ini saatnya ku berdiam diri, meski banyak yang ku pahami, tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, semua untuk kebaikanku. Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan menuntunku. Amin. Tangannya selalu ada bersamaku. Engkau Tuhan yang setia. Kau kuatku, perlindunganku, Tuhanku besar dan dahsyat. Saudara yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Walaupun kita tidak mengerti virus itu seperti apa, tapi satu hal yang saya mau sampaikan, Tuhan punya segala cara untuk menolong saudara dan menolong saya. Dia akan menuntun saudara, Dia akan memegang saudara. Amin. Tuhan
selalu punya cara untuk menolong dan menuntunku. Tangannya selalu ada bersamaku, di dalamku, bersamaku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Pujian ini saya yakin menjadi berkat bagi saudara sekalian. Nanti di akhir live Instagram ini kita akan menyanyikan lagi lagu ini, supaya kita yakin bahwa Tuhan tetap setia. Sampai kapanpun dia tetap setia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, memang dalam seri khotbah ini, saudara, saya ingin menyampaikan saudara tentang satu topik, saudara, tentang nothing is impossible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara lihat, ini virus memang virus yang baru, dan virus coronavirus ini, saudara, ternyata membingungkan seluruh orang pintar, dokter, profesor sekalipun, yang selalu tidak bisa memberikan kepastian-kepastian. Bahkan cenderung tafsiran-tafsirannya, analisa-analisanya hari ini dikeluarkan, besok dimentahkan kembali. Sehingga sering sekali ada kontradiksi gitu loh, baik kontradiktif ya saudara. Begitu juga dengan WHO. Kemarin bilang bisa hilang tahun ini, bilang tahun depan, tapi dia bilang sekarang kekal gitu ya. Jadi virus ini seperti virus campak, saudara. Jadi virus campak ya, kita jaga aja imun kita, stamina kita, kondisi kesehatan kita bagus saja. Jadi kita stamina kita bagus, semuanya imun kita bagus, sehingga itu bisa menangkal seperti kena penyakit virus campak dan segala macam. Nah, orang yang kena biasanya orang yang dalam keadaan drop. Nah, saudara lihat dari semua, ada orang bilang katanya vaksin di Amerika ditemukan, tapi nyatanya dianulir lagi, dibilang tidak. Avigan juga dari Jepang juga bilang begitu. Ada obat yang bisa tolong. Cina juga bilang obat yang dijual bebas di online semua ada. Jadi saudara, saya menemukan saudara dari cerita-cerita ini tidak ada jawaban yang pasti, saudara. Tidak ada jawaban yang pasti, maka pasca ini saudara, atau dalam rentan ini kita lihat sudah ada perubahan-perubahan ya, dinamika. Kalau saudara bilang PSBB di mana sih? Kalau di Jakarta tadi saya lihat, mampir saya dari sini, dari rumah ke Gandaria, padat-padat juga, mobil juga padat. Ya, orang butuh hidup, orang butuh makan. Tapi saya lihat polanya sekarang sudah banyak orang yang pakai masker ya. Jadi ada physical distancing, itu ada dilakukan dengan baik. Nah, kalau saudara lihat begini dan cerita-cerita ini barang-barang baru punya. Jadi kita lihat bahwa virus ini saudara menemukan celahnya bagaimana untuk menyelesaikannya, itu ternyata belum ketemu formulasinya seperti apa. Semua menerka-nerka, mengklaim segala macam, bahkan tingkatan akan seperti sangat rebound sekali. Ada peristiwa-peristiwa yang mengagetkan kita. Indonesia juga akan mengalami peningkatan sampai dengan akhir Mei ini, yang terinfeksi akan makin meningkat. Nah, saudara, yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah nothing is impossible. Artinya apa? Ada sesuatu yang manusia atau dunia itu bekerja, berbuat sesuatu yang dengan cara apapun tidak menemukan sebuah jawaban. Nah, pada saat itulah baru Tuhan yang memberikan jawaban. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, ada banyak orang menggunakan kekuatannya sendiri dan segala macam. Maka firman Tuhan bilang, jangan engkau mengandalkan kekuatanmu. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Orang yang mengandalkan kepintarannya, kehebatannya, dan segala macam selalu gugur di tengah jalan, saudara. Nah, kita punya Tuhan yang besar. Maka oleh karena itu saya lihat ya, ada titik jenuh ya, saudara. Kelihatan ada titik jenuh di jemaat-jemaat ya. Wah, awal-awal di karantina atau awal-awal kita di dalam rumah, semua kita aktif, ada praise and worship dan segala macam. Saya lihat animonya mungkin makin lama makin, jenuh, saudara. Ada titik jenuh. Mungkin saudara sudah berpaling, nonton di Netflix dan segala macam, drakor lah segala macam. Saudara udah banyak sibuk dengan tontonan saudara itu, yang habis berjilid-jilid, berepisode-episode, dan bernangis-nangis ria. Jadi TikTok masanya sudah habis, sekarang drakor dan sejenisnya, sehingga nangis-nangis ria itu sudah berkeluar luar biasa sekali.
Bahkan bapak-bapak mungkin nonton film-film action dan segala macam, saudara. Sehingga akhirnya waktu kita untuk bersekutu lagi dengan Tuhan sudah makin kendor lagi, saudara. Saya bilang sama istri saya, ini bagaimana kondisi hari ini ya, kita harus tetap terus. Masih ada kesempatan, masih bisa jadi berkat, kita jadi berkat. Di live Instagram ini, kita harus jadi berkat. Di Sahabat Shalom, kita harus berkat. Pokoknya masih ada orang yang ikut, saya akan tancap gas terus, saudara. Nah, jadi nanti kalau seandainya di bulan Juni sudah habis semua dan kita lihat aktivitas, kita akan lihat lagi. Kalau animo aja masih ada, yuk kita pokoknya jadi berkat. Selagi masih ada orang yang ikut, kita tetap harus jadi berkat. Nah, oleh saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, tenang. Tuhan itu sumber hikmat. Dan Tuhan itu tahu bagaimana caranya memberikan kita hikmat. Saya udah bahas tentang topik-topik yang pengajaran kitab Esther lah, tentang keselamatan, tentang dosa, tentang akhir zaman dan segala macam. Kemarin tentang keluarga, tentang single, tentang homoseksual dan segala macam, saudara. Sudah sampaikan saya. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang nothing is impossible. Saudara buka Alkitab, saudara. Masing-masing buka Alkitab. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ke-7. Jadi saya melihat di situ ada beberapa aktor-aktor, saudara, yang bekerja di dalamnya. Objeknya adalah yaitu Naaman. Dia kena penyakit kusta, tetapi ada seorang nabi yang bernama Elisa. Tapi di situ ingat ada gadis yang ditawan oleh Naaman dari Israel dan kemudian dia ada di dalam posisi itu. Nah, kemudian juga kita lihat ada juga pegawai-pegawai Naaman yang ikut bersama Naaman pergi ke Israel. Nah, saudara, ini penting sekali. Ayat yang pertama saya akan bacakan bagi kita. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Ini kita akan bahas tentang firman ini secara ekspositori. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Saudara ngerti maksudnya apa? Jadi dikasih tahu biodatanya nih, orang tentara luar biasa, pahlawan tentara dan segala macam, tapi dia sakit kusta. Itu berarti di dalam dunia ini, saudara, sebenarnya tidak ada yang sempurna. Jadi seganteng-gantengnya orang pasti ada juga mencong-mencongnya, saudara. Secantik-cantiknya orang pasti ada kelemahannya juga. Jadi orang pintar itu tidak ada yang sempurna, orang ganteng tidak ada yang sempurna, orang cantik tidak ada yang sempurna gitu ya, saudara ya. Maka saya selalu bilang ganteng, cantik itu relatif, kalau jelek itu pasti. Jadi kalau kita mau bicara tentang Naaman ini, saudara, panglima perang, posisi jabatannya bagus, ini luar biasa, tapi dia orang kena sakit kusta, saudara. Lihat, perhatikan baik-baik ya. Itu berarti ada masalah. Sakit kusta pada zaman itu adalah penyakit kutukan, saudara. Jadi kita lihat ya, hari-hari ini database yang dilihat, banyak orang yang meninggal itu banyak orang yang ekonominya middle up loh, saudara, dengan coronavirus ini. Ya mungkin mereka ini biasa masuk ke rumah sakit, mungkin harus ke Singapura, harus kemana-mana segala macam. Tapi sekarang mereka harus masuk di satu rumah sakit bersama-sama. Secara psikologi mereka kena. Nah, jadi psikologi mereka kena dan mereka sakit, drop dia. Mentalnya dijatuh dan kemudian akhirnya dia muncullah. Penyakit itu berkembang luar biasa karena mentalnya biasa diservis dengan luar biasa, tapi harus digabungkan dengan orang-orang lain, saudara. Dan ini tidak mudah secara psikis, saudara. Nah, ini kita lihat ya, saudara, dengan poin-poin ini. Dan akhirnya, saudara, ini yang disebut dengan Naaman, saudara. Ini orang kaya, saudara, tapi kena sakit kusta. Aduh, lihat ya, baik-baik. Ada hal yang menarik, saudara, di ayat yang ketiga. Jadi Naaman itu orang sakit kusta pernah tawan seorang gadis dari Israel. Itu ceritanya. Ayat 3. Berkatalah gadis itu. Jadi gadis yang ditawan itu ada di rumah Naaman. Nah, biasanya seorang yang ditawan itu tidak boleh berbicara. Maka kalau dia berbicara kepada orang yang menawan dia, konsekuensi logisnya gini. Kalau apa yang dia katakan itu salah, saudara, maka konsekuensi logisnya dia pasti mati. Nah, lihat baik-baik ya. Ayat 3 dia bilang gini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, kepada istrinya Naaman. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, karena dia orang Israel ya, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara tahu kalimat ini?
Kalimat ini adalah dimulai dari seorang gadis yang ditawan oleh Naaman ada di dalam rumah Naaman. Dan gadis ini berani berbicara, kalau dia tidak ada wibawa dan tidak ada urapan, dia tidak akan berani berbicara kepada istri dari Naaman, saudara. Dan dia bilang apa? Ada seorang nabi di Samaria yang akan bisa menyembuhkan dia. Artinya apa? Bahwa gadis ini punya keyakinan teguh dan percaya bahwa seorang nabi di Samaria dapat sembuhkan Naaman. Artinya, kalau sampai Naaman tidak sembuh, saudara, maka konsekuensi logisnya pasti dia mati. Ini yang saya mau sampaikan bagi kita semua. Nah, kita butuh orang-orang yang hari ini berani bicara seperti ini, saudara. Jadi itu saya bilang, ada kehilangan kewibawaan kita untuk berbicara, saudara, tegas dengan hari-hari ini. Nah, seorang gadis yang ditawan ini, mungkin dia termarginal dan klaster ekonomi yang rendah sekali, tapi dia berani menyampaikan sesuatu yang dia yakin itu percaya dia benar, gitu loh, saudara. Makanya selalu kita dalam menyampaikan kebenaran, saudara, harus kita percaya dulu bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Sampai kita tidak percaya bahwa itu benar, maka kita susah untuk meyakinkan orang bahwa itu benar. Nah, jadi ini dia penting sekali. Maka selalu saya ingatkan bagi kita semua, yuk nggak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Kita yang mengikuti setiap topik-topik ini, saya mau sampaikan, tidak perlu takut. Apa yang harus kita takutkan? Masalah hidup mati ada dalam tangan Tuhan kok. Ya benar, kita waspada iya, kita berhikmat iya. Kita harus punya keyakinan teguh dengan firman Tuhan. Tidak akan mungkin engkau ditinggalkan Tuhan. Engkau dipelihara Tuhan. Kita tahu PHK terjadi di mana-mana sekarang, saudara. Kesusahan terjadi. Ayo kita jujur-jujur nih, saudara ya. Orang kelas middle economy low class gitu ya. Sekarang terpenuhi mereka. Sembako dikasih. Sekarang bantuan tunai dikasih 600.000 per keluarga. Ambil di kantor pos. Terus kemudian kelas atas gitu ya. Kelas atas itu duitnya udah banyak di bank. Mungkin bunyinya udah ada ratusan M, puluhan M, mungkin ada yang T. Aduh, saudara, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 1 tahun, 2 tahun aja. Duitnya juga nggak habis juga. Dia masih ada juga duitnya di situ. Tapi memang saldonya berkurang, pasti. Nah, dia kan juga nggak bodoh-bodoh banget, saudara. Orang yang di high class itu, dia susah turun. Yang paling kena adalah orang-orang di middle class. Nah, ini dia nih, saudara. Rumah gaji bagus. Rumah masih KPR, bermasalah. Barang-barang masih leasing, bermasalah, saudara. Ada yang tunggakan-tunggakan yang harus itu bermasalah. Ini orang-orang yang middle class ini akan undrop deh, saudara. Nah, tapi kan kita pegang janji Tuhan, saudara. Nah, kalau seorang gadis yang ditawan itu berani ngomong tegas, masa sih kita nggak berani mengatakan bahwa engkau pasti akan ditolong oleh Tuhan? Nothing is impossible, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara lihat saudaramu yang sakit keras. Kita punya saudara, kita punya keluarga juga sudah kena sakit keras. Kalau menurut hitungan manusia mungkin nggak bisa hidup, tapi dia masih hidup sampai hari ini. Dia masih kuat sampai hari ini. Maka kita hari ini saya mau sampaikan, kita harus berani tegas, saudara. Jadi kita harus bilang nih, gadis ini bilang apa kepada nyonyanya, istrinya Naaman. Lihat tuh di Samaria, ada seorang nabi yang mampu sembuhkan dia. Nah, ini adalah satu pernyataan yang tegas sekali disampaikan oleh seorang gadis ini, saudara. Nah, saudara lihat ya, perhatikan baik-baik. Akhirnya Naaman percaya, saudara. Naaman percaya karena dengan pernyataan dari seorang gadis ini. Akhirnya Naaman pergi juga, saudara. Nah, ini dia nih. Orang itu, saudara, kalau sudah kena penyakit, orang kaya udah penyakit, disuruh apa aja mau. Nah, jangan sampai dia salah dengar perintah dari orang. Pergi ke dukun dia mau. Karena kalau orang sudah sakit, duit banyak, dia lakukan apapun. Ini jadi masalah. Oke, lihat baik-baik ya. Apa yang dilakukan oleh Naaman di ayat yang kelima, saudara. Maka jawab Raja Aram. Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Kata raja ini, Aram ya. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Saudara tahu, persembahan ini dibawa oleh Naaman dengan tujuan nanti kalau dia sembuh, dia akan kasih ini kepada seorang nabi yang di Samaria, saudara. Nah, lihat ya. Saya sudah hitung, saudara. Jadi Naaman tuh bawa kurang lebih ada 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas. Dan 10 potong saya nggak hitung. Yang saya hitung adalah 10 talenta perak
dan 6.000 sikal emas. Ketika saya hitung, jumlah uang yang dibawa oleh Naaman, karena dia duitnya banyak ya saudara, kurang lebih itu 95,2 miliar. 95 miliar lah. Saudara bisa bayangin saudara. Naaman bawa duit 95 miliar. Dengan kalau dia sembuh, dia akan kasih kepada Nabi itu persembahan kasih 95 miliar. Waduh, banyak sekali saudara. Jadi artinya apa? Orang itu kalau kaya sakit saudara. Aduh, apapun dia mau lakukan. Yang penting dia bisa mempertahankan hidupnya. Nih lihat nih saya kasih tahu ya. Lihat baik-baik saudara. Nanti saudara boleh lihat nothing is impossible itu seperti apa. Ya, ukurannya apa. Jadi dunia itu orang punya uang banyak. Ya, tidak akan bisa menyembuhkan orang itu. Orang punya duit banyak tidak akan bisa membuat orang itu bisa hidup normal. Orang punya duit banyak belum tentu dia bisa hidup dalam kenyamanan. Belum tentu, saudara. Jadi kalau ukurannya uang, biasanya Tuhan akan jungkir balikan keadaan itu. Nah, ada satu sisi dalam hidup kita, kita tidak lagi butuh dunia ini. Yang kita butuhkan adalah di mana imanmu melekat kepada Dia. Itu penting sekali. Jadi hari-hari ini saudara, kita itu ada dalam satu posisi di mana iman kita harus makin melekat kepada Tuhan. Kalau nggak kita berantakan. Jadi pujian tadi ya, Tuhan setia. Walaupun aku nggak mengerti apa yang akan terjadi, tapi aku tetap percaya Tuhan punya cara untuk dapat menolong aku. Nah, ini penting saudara ya. Nah, akhirnya saudara, Naaman ini pergi ke Samaria saudara. Bertemulah dengan Elisa. Saudara menarik tuh apa yang dikatakan. Ya, ayat 8 saya akan bacakan. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Karena Raja Israel dapat surat dari Raja Aram itu, waduh, mana mungkin dia koyakkan bajunya. Elisa bilang, nggak apa-apa dia begitu. Supaya dia tahu di Israel ini ada Tuhan yang besar. Kita harus jadi contoh Indonesia. Kita harus perkatakan saudara. Dunia, negara-negara lain bilang tidak dapat ini. Nggak bisa dapat vaksin. Kita harus punya iman. Kalau nggak kita bagaimana? Bahwa Indonesia akan menemukan vaksin yang baik. Kita harus punya iman hari ini. Bahwa kita akan lewati fase ini dengan baik. Jadi dunia akan contoh kita. Kita lihat sekarang orang pada bilang apa? Contoh dong Vietnam, tidak ada yang mati. Oke, dia sampai dalam posisi itu. Tapi kita juga boleh perkatakan Indonesia akan jadi contoh yang baik untuk bangsa-bangsa yang lain. Kita itu tidak punya rasa optimis tentang hal itu. Jadi Elisa bilang, supaya mereka tahu dong, bahwa di Israel ini ada Tuhan yang hidup. Kita tuh harus ada dalam posisi itu sekarang hari ini. Kalau ada orang tanya, Pak, kapan saya? Kita punya iman, harus cepat selesai. Itulah iman kita. Jadi kita tuh bukan ngotot, tapi kita punya keyakinan teguh bahwa Dia mampu untuk memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Nothing is impossible. Maka ketika dia bilang begitu, kalimat berikutnya, Naaman datang ayat 9 dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Wah, saudara, Elisa menyuruh seorang suruhan hebat, datang panglima. Hamba Tuhan nih kalau datang, waduh, pejabat-pejabat ya saudara ya. Waduh, ini apalagi papan atas ya, panglima TNI apa segala macam, Kapolri datang. Waduh, kalau pendeta hormat gitu ya saudara. Ini beda Elisa. Dia suruh orang suruhannya, temui itu Naaman. Keren, ada wibawa. Sebagai hamba Tuhan ada wibawa saudara. Bukan jual mahal, tapi ada wibawa. Kita sebagai hamba Tuhan harus punya wibawa rohani. Waduh, hebat sekali saudara. Apa kalimatnya Elisa itu? Elisa bilang begini. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ini yang sering sekali dipakai oleh orang yang pergi ke Israel untuk dibaptis Naaman. Jadi orang sakit dicelupkan 7 kali di sungai Yordan. Keluar plek. Langsung panuan lo. Jadi orang begini, apa nih kita baptis Naaman, yang sakit celupin 7 kali. Waktu itu saya pernah ada orang sakit, Pak, cepurin 7 kali. Gue kok jadi bego, gue ikut-ikutan gitu. Seharusnya tidak penting, saudara.
Karena sungai Yordan bukan tempat berhala. Kadang-kadang orang, Pak, saya mau dibaptis di sungai Yordan seperti Yesus. Kalau seperti Yesus, langit terbuka, merpati ada di sini nih. Waduh, kan nggak begitu, saudara. Jadi dibilang, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir, saudara. Kalimatnya itu, ayat 11. Marah Naaman. Dia bilang begini, gusarlah hatinya sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri kayak memanggil nama Tuhannya Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini saya bilang nih, jangan jadi berhala, saudara. Jadi jimat, saudara, diginiin supaya dia sembuh tuh orang. Diginiin supaya dia sembuh. Enggak begitu, saudara. Aduh, ada perbandingan dibuat. Tapi hebat ayat 13, saudara. Lihat, perhatikan baik-baik ya, ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya Naaman yang ikut sama dia datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Saudara, hebat ya. Ini pegawai ini, saudara, kalau dia kasih perintah kepada seorang panglima, ini ya ilah kopral kali, ngomong sama panglima perang, saudara. Ngomong apa? Udah ceburkan aja. Yang lebih susah aja, yang penting kamu jadi tahir gitu loh. Kalau dia ngomong begitu, saudara, saya kasih tahu. Sampai Naaman tidak sembuh, selesai. 2 orang yang akan mati dengan sia-sia. Yang pertama, gadis yang tinggal di rumah Naaman lewat luan. Karena dia yang pertama kali kasih tahu bahwa ada seorang nabi di Samaria. Yang kedua adalah pegawai ini. Gara-gara lu nih, gue udah masuk ini ke sungai Yordan, ketemu ikan lele lagi. Sungai Yordan banyak lele, dipatil kaki gue. Gue gak sembuh lagi. Malah kusta gue makin banyak gara-gara lu, gue kepret lu. Jadi, wah, ini bisa dibunuh juga nih. Jadi ada 2 orang nih yang akan dibunuh nih, saudara. Waduh, tahu saudara apa yang terjadi? Ayat 14. Nothing is impossible, ya. Maka turunlah ia, membenamkan dirinya. Artinya dia nurut kepada pegawainya. 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir kembali. Sembuh dia. Saudara tahu artinya apa? Naaman sembuh, saudara, bukan karena sungai Yordan, tapi dia mengikuti perkataan dari abdi Allah itu. Artinya apa? Elisa berbicara dengan wibawa rohani dan perintahnya penuh kuasa dan wibawa. Ada urapan Allah. Jadi orang yang diurapi Allah, saudara, setiap pernyataan-pernyataannya pasti tepat adanya. Gadis itu diurapi Tuhan dan ada wibawa daripada Tuhan. Pegawai-pegawai itu ada urapan dari Tuhan, ada wibawa dari Tuhan. Plus dengan Elisa, saudara. Ketika dia bilang ceburkan di kolam itu 7 kali, saudara. Artinya Elisa kalau salah dia pun juga dibunuh, saudara. Ini masalah serius, saudara. Tapi kenapa? Ada wibawa dan ada urapan. Maka hari ini saya mau perkatakan, saudara, untuk kita semua. Belajar firman Tuhan, imani apa yang kau baca dalam firman Tuhan ini. Kita yakin dan percaya perkataan Yesus selalu jelas. Maka orang yang bersandar pada Tuhan tidak pernah hidupnya ditinggalkan oleh Tuhan. Kamu harus pegang itu. Kita harus pegang janji Tuhan tentang hal itu, saudara. Bahwa saudara dan saya, kita pasti menemukan sebuah jawaban dalam hidup kita hari-hari. Nothing is impossible. Apa yang terjadi? Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Jadi bukan karena sungai Yordannya. Bukan. Tetapi oleh karena apa? Perkataan Elisa adalah perkataan yang punya kuasa dan ada dalam urapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, sebagai pelayan Tuhan, berkatalah dengan penuh hikmat. Kita ada kuasa dari Tuhan. Dan yakinkanlah bahwa hidupmu seluruhnya tetap dijaga oleh Tuhan. Saudara mau pegang apa lagi? Kita tidak punya pegangan lain selain kebenaran firman Tuhan yang bisa tolong saudara dan saya. Ya. Boleh nonton, tapi jangan sampai hilang persekutuanmu dengan Tuhan. Tiap hari ada baca firman Tuhan. Harus ada baca firman Tuhan. Nggak ada pegangan kita selain ini. Kamu nonton banyak, makin takut. Makin baca firman Tuhan, makin kuat dan makin teguh hidupmu. Dan saya yakin saudara ke depan ini,
Kalau bisa akhir Mei selesai Juni kita bisa aktivitas lah. Pelan-pelan. Sambil kita berdoa saudara. Doa saya kalau bisa nih akhir Mei ini saudara kita ketemukan vaksin itu. Sesuai dengan budaya kita dan anatomi tubuh kita. Pak nggak mungkin. Kalau nggak mungkin saudara. Kalau saudara bilang nggak mungkin. Itu berarti saudara menutup peluang kuasa Allah dinyatakan. Kita harus perkatakan saudara. Dengan iman bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu yang baik. Kalau saya mau bertanya, saudara mau tanya sama saya akan bilang, kita akan menemukan vaksin dari Indonesia sendiri. Dan kita yakin dan percaya, coronavirus akan hilang. Itulah iman saya, itulah iman saudara. Kalau kita tidak punya keyakinan itu, mau apa lagi kita hari ini? Maka saudara 7 kali dia harus celupkan di sungai Yordan. Nah pertanyaannya, kalau 6 kali bagaimana Pak? Sudah pasti nggak sembuh. Kalau 8 kali mau lebih banyak nggak bisa. Harus sesuai dengan perkataan itu. Artinya, apple to apple dengan firman. Jadi firman itu jelas sekali saudara. Kita percaya dengan firman dengan jelas saudara. Engkau imani firman itu. Engkau tahu firman, engkau imani, engkau yakini. Itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Itu aja. Nggak mungkin tidak terjadi. Maka nothing is impossible. Yakinlah suamimu itu akan dipulihkan. Istrimu dipulihkan. Anak-anakmu dipulihkan. Penyakitmu dipulihkan. Ekonomimu akan dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Harus imani. Saudara beriman, saya juga beriman saudara. Kita yakin burung gagak akan datang untuk pelihara saudara. Nah, makanya nanti kita harus bicara tentang takut antara fobia dan paranoid itu apa. Kalau kita tidak punya keyakinan teguh tentang iman itu saudara, bagaimana kita bisa berbuat sesuatu yang besar dalam hidup ini? Maka Naaman sembuh saudara. Waduh hebat saudara. Waktu Naaman sembuh, dia bawa duit berapa? 95 miliar. Artinya Naaman akan kasih persembahan kasih ini kepada siapa? Elisa. Karena Elisa sembuhkan dia. Dia anggap Elisa sudah sembuhkan dia. 95 miliar dia bawa duit. Oke. Ayat 15. Apa kalimatnya? Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada api Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Itulah yang disampaikan oleh Elisa. Supaya mereka tahu di Israel ada Allah yang hidup. Naaman sadar bahwa dia sembuh. Dia meyakini bahwa di Israel ada Allah yang hidup. Kita harus yakini di Indonesia ada Tuhan Yesus yang hidup dalam hidup saudara dan saya. Nothing is impossible. Ya, karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Di bangsa ini ada Tuhan Yesus. Dan saya mau sampaikan, kaki Dian ada di Indonesia. Titik. Orang boleh prediksi apapun. Saya nggak mau pusing saudara. Yang saya punya keyakinan teguh hari ini sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau katakan buat saudara yang mengikuti acara ini, saya mau kasih tahu. Saudara yang mengikuti ini, yang melihat ini di Instagram maupun di YouTube. Saya mau kasih tahu. Ada Tuhan yang hidup di Indonesia. Yesus Kristus. Dan kita yakin Tuhan. Kita akan lakukan banyak mukjizat yang besar. Nah, akhirnya Naaman kasih persembahan kasih saudara. Karena itu kata Naaman, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini katanya. Uang 95 miliar. Saudara tahu nggak Elisa lakukan apa? Tetapi Elisa menjawab. Apa Elisa jawabnya? Demi Tuhan yang hidup. Waduh. Di hadapannya aku menjadi pelayan Tuhan. Sesungguhnya aku, ayat 16. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Artinya aku nggak akan menerima 95M itu. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Hebat sekali saudara. Saya waktu baca ini saudara, wah luar biasa. Kayak saya ada orang yang minta didoakan di masa-masa COVID-19 ini. Dia transfer saya berkat. Saya senang saudara. Dia ada yang sakit gitu ya. Besok-besok saya bilang sama dia, kalau nanti didoakan lagi, yang pikir nanti saya akan kasih kamu harus kasih tiap berkat ke saya kalau setiap didoakan. Itu berarti saya lagi buka klinik. Saya pikir cuma sederhana ya saudara ya. Elisa ini menjaga sebuah integritas sebagai pelayan Tuhan yang baik. Artinya begini saudara. Dia tidak mau Tuhan berikan dia urapan hikmat ketika dia suruh kepada
Naaman dia celupkan 7 kali di sungai Yordan. Dan ketika Naaman itu sembuh, dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Dan dia tidak mau mengambil keuntungan itu tuh untuk sebuah hal yang menguntungkan dalam hidup dia. Akhirnya benar-benar dia menunjukkan sebuah integritas. Karena dia tahu yang menyembuhkan Naaman adalah bukan dia, tapi Tuhan, Allah Israel. Nah, ini penting sekali, saudara. Nah, saudara, kalau lihat cerita ini, saudara, wah, ini gak gampang, saudara. Dalam peristiwa hari-hari ini, kita tahu, saudara, semua orang sedang mengalami kesulitan yang luar biasa, saudara. Tetapi masih banyak juga orang yang punya hati yang baik, punya hati yang bermurah, hati untuk tolong orang banyak. Sehingga kita bisa berbagi, kita bisa berbuat sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak akan pernah kekurangan, saudara. Engkau tidak akan pernah kekurangan, percayalah. Jangan takut justru di dalam kesusahan dan kesulitan ini. Ketika engkau memperhatikan orang lain, hidupmu bisa tetap jadi berkat buat orang lain. Engkau mau melakukan sesuatu. Tuhan itu bisa pakai segala cara, Tuhan. Untuk dapat memberkati saudara, memelihara saudara, menjaga saudara, melindungi saudara. Makanya saya bilang prinsip kita itu rohani gini. Ketika engkau memberi, maka Tuhan akan mencukupkan hal yang lain. Maka ketika engkau ketakutan untuk memberi, ketika engkau ketakutan untuk berbagi, maka di saat bersamaan juga, apa yang kau miliki itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, ini bagian-bagian ini menjadi penting sekali, saudara. Dan poin yang bisa kita dapat hari ini, supaya engkau melihat kebesaran Tuhan itu apa? Jangan mengambil sebuah keuntungan di dalam sebuah kesulitan, saudara. Ini bahaya sekali, saudara. Jadi kalau kita mengambil keuntungan dalam sebuah kesulitan, itu bahaya sekali. Orang sakit, orang berduka, saudara. Aduh, kasihan. Ada teman yang meninggal, papanya meninggal, saya suruh datang di rumah dukanya 7 orang. Tetapi pemerintah daerah DKI menganggap orang sakit apapun kalau meninggal standarnya COVID-19. Jadi dianggap semua orang ini mati gara-gara corona. Padahal ini orang mati karena penyakit tua, saudara. Nah, ini jadi masalah serius. Aduh, kasihan, saudara. Kita datang, kita lihat mereka begitu bisa tolong. Maka bersukacitalah engkau datang ke rumah duka daripada ke pesta pora. Kita jangan mengambil sebuah keuntungan dan segala macam. Ada aja lah berkat Tuhan itu. Nah, ini hebat sekali. Elisa bisa tolak. Udah cukup ya, gue gak mau terima itu. Hebat banget, saudara. Karena kenapa? Dia hanya ngomong, ceburkan 7 kali aja kamu di sungai Yordan, sembuh. Aku tahu karena kuasa Tuhan yang lakukan itu semua. Kalau bukan kuasa Tuhan tidak mungkin bisa terjadi. Nah, kita kalau tidak sampai dengan pola pikir seperti ini, hati-hati loh, saudara. Pelayanan jadi dagangan loh. Gak boleh begitu. Kayak saya selalu bilang, apalagi dalam keadaan begini ya. Ingat baik-baik nih. Jangan sebar-sebar proposal, saudara. Untuk bantu orang susah, alasannya begitu. Tapi akhirnya jadi tidak baik. Nih, lihat dampaknya apa. Ada seorang yang jahat juga, saudara. Oke, di Instagram saya tulis, ketika ada sesuatu yang baik akan dilakukan, yang nggak baik juga muncul, saudara. Ada seorang yang bernama Gehazi, saudara, di ayat 20. Itu firman Tuhan bilang begini. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku selalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Ini orang bahaya nih, saudara. Ya, ada orang-orang kayak begini nih di tengah-tengah pandemi nih COVID-19 begini nih. Banyak orang begini nih. Dalam kesusahan ambil keuntungan. Ya, nggak boleh begitu. Kayak kita lihat ya sekarang, saudara. Aduh, lagi masker banyak ini semua. Aduh, ini bahaya sekali, saudara. Nah, lihat ya, perhatikan baik-baik ya. Apa yang dilakukan Gehazi? Jawabnya katanya. Lalu Gehazi itu pergi ketemu Naaman, saudara. Nguber dia. Karena dia tahu Elisa kan tolak berkat 95M. Akhirnya Gehazi ini bujang Elisa, nguber dia, saudara. Mungkin dia yang kasih tahu ke Naaman, yuk pergi celupkan itu ke 7 kali di sungai Yordan. Menurut Elisa. Bisa jadi itu terjadi, saudara. Tapi tidak ditafsirkan ke arah situ. Nah, Gehazi lihat peristiwa itu, dia akhirnya pikir, loh, Elisa nggak terima nih. Dia uber itu Naaman. Akhirnya di ayat 22. Naaman jawabnya, selamat. Kalimatnya bahaya sekali, saudara. Apa tuh kalimatnya? Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim.
dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong. Dari 2 potong itu, aduh ngeri sekali saudara. 2 potong pakaian itu. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman bilang, yuk mau, oke gue kasih nih 2 talenta, kata Naaman. Karena Naaman udah siapin 95 miliar buat Elisa. Elisa tolak. Gehazi bilang, oke gue minta duit dong. Ini ada orang berkonspirasi saudara, si Gehazi ini. Nakal dia. Hatinya sudah dikuasai mamon dia. Tamak dia. Aduh ngeri saudara. Maka saya bilang ya, orang sakit jangan diambil keuntungan dari orang sakit. Itu sakit bisa lari ke kita loh. Nah, ngeri loh. Makanya saya bilang nih, kalimat-kalimat ini waspada saudara. Nah ini posisi ini saudara terus berkembang saudara. Ambil 2 talenta, bagi Naaman, dia duit banyak. Dia bawa duit 95 miliar. Dia bawa duit 95 miliar, dia mau kasih Elisa. Elisa tolak. Gehazi datang. Nah dia segen tuh, dia mau juga 2 talenta perak. Saya hitung saudara berapa duit yang diambil Gehazi. 2 talenta perak itu saya hitung kurang lebih 6,8 miliar saudara. Jadi kalau dirupiahkan 6,8 miliar itu Gehazi ambil saudara. Wah ini orang bahaya saudara. Kayak saya bilang ya, saudara-saudara ingat baik-baik. Boleh bantu dengan alasan kasih sembako dan segala macam. Oke lihat-lihat ya. Terima uang, baksos, dapatnya misalnya 500 juta gitu, contohnya gitu ya. Yang disebar hanya 200 bisa jadi penyakit tuh, gue kasih tahu. Jangan main-main. Uang yang kayak begitu-begitu, uang jangan main-main. Uang Tuhan jangan dipakai sembarangan. Boleh nih di saat begini saudara, banyak orang punya motivasi baik untuk tolong orang ya saudara ya. Iya bagus. Tapi kamu jangan pakai itu untuk kepentingan dirimu, untuk itu duit tidak jadi berkat, jadi bahaya buat diri kita. Nah, saudara lihat baik-baik ya. Maka saya bilang di tengah-tengah pandemi ini jangan ada satu orang pun mengambil keuntungan. Maka kalau ada pemerintahan ini di dalamnya ada yang berani ambil keuntungan, yuk tanggung jawab dengan Tuhan. Tanggung jawab dengan Tuhan, jangan ambil keuntungan. Maka saya bilang ini bahaya sekali saudara ya. Lihat ayat 25. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Wah ketahuan dia, ketangkap Batman dia. Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Ya bohong Gehazi. Tukang tipu kamu lo Gehazi. Gehazi tukang tipu saudara. Aku nggak pergi kemana-mana. Ya ampun Tuhan Yesus. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia bohong sekali saudara. Ini orang ngeri sekali saudara Gehazi. Oke lihat baik-baik. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut? Kena lo. Pergi. Bukankah hatiku ikut pergi? Ketika orang itu turun dari atas keretanya, mendapatkan engkau. Maka sekarang engkau telah menerima perak. Nah dia tahu lo. Belum ada CCTV lo bro. Nggak ada yang live Instagram ini. Waduh, jangan bohong saudara sama orang pilihan Tuhan. Lu udah terima perak kan? Dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Elisa bacain lu kronologinya. Lu dapat duit sekian kan? Oke, lu dapat perak kan? 2 talenta perak kan? Kamu bisa beli kebun ini, kebun ini. Iyalah 6,8 miliar kalau dirupiahin. Duit tuh bos, bukan kertas. Orang yang kayak begini saudara, di tengah peristiwa kebesaran Tuhan sedang dinyatakan, dia ambil sebuah keuntungan yang gak bagus. Gak lihat kebesaran Tuhan itu. Nah, apa artinya? Kalimat tegas saudara ayat 27 terakhir. Kita udah bahas ya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27 kita udah bahas saudara. Ayat 27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Hati-hati saudara. Saya kasih tahu. Bukan hanya Gehazi yang kena kusta. Seluruh keluarganya kena kusta. Kayak saya takut lah saudara. Kita ada berkat. Kita beli makanan. Kita kasih buat orang lain. Dah selesai itu aja. Nah, saudara mau bantu. Jangan mengkolek dari orang. Ya. Untuk membeli sembako dan segala macam. Yang kamu beli sembakonya 20%. 80% kamu beli. Jadi penyakit. Hati-hati. Bukan buat kamu aja, buat seluruh keluarga. Maka saya bilang di tengah-tengah situasi kayak gini dekat dengan Tuhan aja lah.
Makanya saudara yang ada punya waktu untuk berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Pasti Tuhan akan memberkati saudara. Nah, ini penting sekali saudara yang saya mau sampaikan. Jadi saudara yang baru ikut, yang terlambat ikut saudara, saya akan memberikan sebuah kesimpulan ya saudara. Nothing is impossible, nanti kita akan jawab pertanyaan. Ini dia tadi ya, wibawa dan urapan terjadi. Jadi gadis tawanan itu dia percaya yakin bahwa di Samaria ada seorang nabi yang besar. Pegawai itu berani tegas, yuk Naaman, udah lo ceburin aja. Masa yang susah aja kamu mau lakukan, yang sulit kamu lakukan dong Naaman, gitu loh. Hebat tuh pegawai. Jadi gadis tawanan itu, pegawai itu punya wibawa dan urapan. Ingat loh, tanpa gadis itu tidak akan bisa ketemu Elisa. Ya, tanpa pegawai itu dia tidak mau ikuti perintah Elisa. Elisa ada perintah, diberikan perintah dan ada kuasa, ada urapan, wibawa dan luar biasa. Sehingga ini 3 orang ini saudara dipakai Tuhan, ada tangan yang tidak terlihat untuk mengerjakan nothing is impossible saudara. Ada nothing is impossible, ada cara Tuhan yang mengerjakan dengan cara luar biasa lewat gadis tawanan dan pegawai ini dan kepada Elisa. Jadi Elisa tidak berjalan sendiri, ada gadis. Kalau gadis itu tidak bicara, maka tidak bisa sampai di Elisa. Begitu juga dengan pegawai itu, tidak bisa turuti apa kata pegawai, dia tidak akan mencelupkan di Sungai Yordan. Oke, berikutnya saudara ya, kita lihat nih buah dari ketaatan. Dari siapa? Ketaatan siapa? Naaman taat dia. Nah, kalau orang yang taat itu saudara, satu, dia sakit kusta, dia sempat putus asa, dia juga sensitif dengar suara. Kalau dia nggak sensitif dengar suara dari seorang gadis itu, dia nggak mau pergi. Dia hebat loh mau pergi. Dia mau dengar juga apa kata pegawai itu, dia mau ikutan. Jadi orang udah sakit, dia memang putus asa, tapi dia harus sensitif bahwa ini dari Tuhan atau tidak. Karena dia dinyatakan orang yang taat juga dengan Tuhan. Baru dia taat apa kata Elisa. Nah, baru Naaman itu mengalami mukjizat terjadi. Nothing is impossible. Jadi orang sebenarnya kalau mau rasakan mukjizat dari Tuhan, nothing is impossible bagi Tuhan, tidak ada mustahil. Ya, lihat, sensitif dengar suara Tuhan. Ya, itu dia. Sensitif dengar orang-orang berbicara di sekitarmu. Ya, butuh hikmat dari Tuhan. Jadi jangan ambil sepele-sepele, saudara, sepintal-pintal untuk lihat kebesaran Tuhan. Lihat, sensitif, baru taat. Apa yang diperkatakan kamu kerjakan, pasti mukjizat akan terjadi. Ya, itu dia. Jangan seperti Naaman, buah dari konspirasi nih, saudara. Buah dari konspirasi nih, GAC ya. GAC itu Mamon, dikuasai oleh Mamon. Jadi penipu dia. Terus dia berkonspirasi dengan 2 orang itu. Akhirnya apa? Kena kusta dia. Bukan hanya dia kena kusta, seluruh keluarganya kena kusta. Nah, nanti saya akan tampilkan ini ketika pas di Instagram besok, di post. Jadi saudara bisa ambil poin-poin itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, poin ini menjadi penting bagi kita semua bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kita harus punya iman bersama saudara bahwa supaya mereka lihat di Indonesia ini ada Yesus yang hidup. Kita lihat ada kebesaran Tuhan. So, saya punya keyakinan teguh sih saudara, bahwa akhir Mei ini masuk Juni ini kita semua oke lah, semua lebih baik lah, ya kita punya keyakinan. Saya boleh punya keyakinan saudara ya. Jadi ini jangan perkatakan macam-macam. Saya punya keyakinan bahwa vaksin itu bisa ditemukan, kita bisa pakai bagi orang yang sehat, dan itu kita bisa halo dan segala macam. Memang pola kehidupan kita akan berubah saudara. Di dalam keluarga akan berubah, bisnis akan berubah. Hari ini Twitter, pemilik Twitter bilang apa saudara? Pemilik Twitter bilang begini, bekerja di dalam rumah nih saudara akan dibuat oleh perusahaan dia itu untuk selamanya akan dilakukan gitu. Kenapa? Karena ternyata dalam posisi hari ini perusahaan dia bisa bergerak dengan baik saudara. Akhirnya dia hanya butuh beberapa orang saja untuk mencek kembali, ya kalau servernya bagaimana, harus bagaimana, itu dia. Jadi ini akan merubah paradigma cara berbisnis orang, cara bekerja dan segala macam saudara. Jadi orang ternyata kerja dalam rumah bisa efektif juga tuh, bisa lakukan sesuatu. Jadi bisa pengurangan nih saudara, pekerja-pekerja nanti setelahnya bisa mengalami pengurangan. Nah, bagaimana dengan pelayanan? Nah, ini dia masalah saudara. Bisa juga lari ke digital. Maka orang udah pakai digital church dan segala macam saudara. Akan banyak saudara, akan perkembangan ini kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Karena orang tidak bisa lagi kumpul sama-sama. Karena dalam situasi ini seperti bagaimana. Itu ada nanti modus-modus yang arah ke sana. Nah, kita harus masuk dalam sebuah perubahan paradigma. Jadi etalase kehidupan dunia ini akan terjadi perubahan yang sangat dramatis juga saudara. Dari dalam kehidupan kita berkumpulnya dan segala macam akan terjadi perubahan. Nah, kita tidak tahu perubahan seperti apa. Nanti kita akan mengikuti perubahan yang pertama. Pasti ada culture shock, tapi lama-lama kita akan terbiasa untuk lakukan itu yang terbaik. Ya, oke. Saya akan menghargai orang-orang yang telah memberikan pertanyaan.
pertanyaan cukup banyak ya saudara ya, tapi saya selektif ya saudara. Kalau mau ikuti pertanyaan memang tidak mudah. Pastor, mungkinkah seorang suami mencintai kembali istrinya setelah bertahun-tahun mencintai wanita lain? Bisa aja bu, pokoknya ibu atur aja baik-baik suamimu itu ya. Kalau dia pernah dengan wanita lain ya doakan aja supaya dia dekat lagi ya, pemulihan lah. Tapi memang saya kasih pertanyaan, kasih pertanyaan apa saja saya akan jawab ya saudara ya. Nanti hari Selasa kita akan bahas tema-tema yang tematik untuk khotbah, serial khotbah juga ya. Om, gimana cara membedakan nothing impossible for God atau hanya keinginan kita memaksa Tuhan? Tidak sih, tidak memaksa Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu yang bekerja ya, Tuhan bisa bekerja tanpa izin kita. Dia bisa pakai segala cara. Kayak tadi gadis bisa dipakai, pegawai itu bisa dipakai, Elisa bisa dipakai. Jadi ada pekerjaan yang circle ya, ada kait-mengkait satu di dalamnya ya. Apakah tidak ada yang mustahil itu hanya berlaku bagi orang percaya saja? Ya, untuk konteks ini adalah bagi orang percaya. Ya, untuk konteks ini adalah bagi orang percaya yang percaya kepada Tuhan. Bagi orang yang tidak percaya, Tuhan bisa pakai segala cara. Tuhan bisa mengerjakan segala cara yang bisa lewat kita. Oke? Kita aja orang benar bisa akan lihat kebesaran Tuhan. Nah, ini dalam konteks orang benar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke? Masih ada pintu itu. Apakah karakter seseorang jika sudah dari kecil terbentuk dapat diubah? Orang ini sudah anak Tuhan. Oke, karakter jadi status itu bisa dirubah ya. Radikal. Anak setan menjadi anak Tuhan. Gelap menjadi terang, itu perubahan. Tetapi karakter itu akan diubah pelan-pelan. Satu persatu akan diubah. Nah, kalau dia karakter yang tidak diubah ini seperti apa spesifiknya saya tidak tahu. Tapi kalau karakter itu dia sudah dalam Tuhan, pasti karakter dia akan jadi lebih baik gitu ya. Nah, dia akan lebih baik. Oke. Shalom Pak, bagaimana cara menginjili teman atau keluarga tanpa membuat mereka tersinggung atau menjauh? Bawa dalam doa dan minta hikmat Tuhan. Dan ketika bawa dalam doa minta hikmat Tuhan, nanti ada cara Tuhan untuk membuat saudara bertemu dengan bahasa yang tepat ya. Apa ada bedanya doa pagi hari subuh dan doa siang atau doa malam? Sama aja. Doa pagi, siang, malam sama saja ya. Pokoknya waktu doa itu kamu berdiam diri dengan Tuhan, waktu yang tenang kamu bersekutu dengan Tuhan. Itu penting sekali ya. Sebagai anak, apakah mungkin dengan berdoa dan berubah lewat perilaku ortu dan koko bisa berubah? Sebagai anak, apakah mungkin dengan berdoa? Iya, memang harus dengan doa, dengan perilakumu supaya engkau bisa jadi berkat buat dia. Perubahan orang tuamu dan kokomu bukan terletak dari kamu, terletak dari Tuhan. Tapi kamu boleh berharap pada Tuhan. Tapi Tuhan yang mengubah dia, bukan engkau. Oke? Pak, kalau segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, kenapa doa-doa yang sudah lama didoakan belum dijawab? Nah, ini penting sekali. Kalau segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, kenapa doa-doa yang sudah lama didoakan belum dijawab? Saudara kan tadi katakan demikian ya saudara. Oke, tenang, waktu Tuhan yang terbaik. Kalau tidak dijawab, itu pun juga waktu Tuhan. Itu juga jawaban doa. Kalau tidak dijawab, itu berarti jawaban doa. Jawabannya adalah tidak. Gitulah saudara ya. Jadi jangan dipaksa. Kalau kita paksa itu berarti kita mau apa yang kita mau, Tuhan mau. Itu yang paling bahaya ya. Di saat masa penantian, merasa lelah Pak dan pasrah. Bedanya sama putus asa apa? Beda. Kalau lelah, merasa lelah, memang ada posisi kita secara fisik kita lelah. Kalau putus asa, kamu sudah hilang harapan, saudara. Nah, beda ya. Lelah memang secara fisik kita lelah. Aduh, ini bagaimana nih gitu ya. Kita menantikan sesuatu, kita lelah secara fisik. Tetapi bedanya sama putus asa, hilang harapan, saudara. Yang paling bahaya adalah kalau hilang harapan. Orang kalau sudah tidak punya harapan, hidupnya sudah susah sekali, saudara. Maka hidup kita nih hari ini karena ada harapan aja. Kalau nggak ada harapan, saudara, saya nggak punya harapan. Saya berhenti live Instagram, saudara. Karena kenapa? Nggak ada harapan. Kalau saya nggak ada harapan, ngapain lagi gue harus jadi berkat bagi banyak orang? Nggak bisa lagi. Kita jadi berkat pun juga bukan karena kita, karena Tuhan bisa jadikan kita berkat. Itu penting supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Shalom Pak, saya mau bertanya, apakah arti puasa di dalam kekristenan? Puasa dalam kekristenan bukan tidak makan dan tidak minum. Tapi puasa dalam kekristenan adalah di mana kita berdiam diri, berdoa, baca firman Tuhan, bermazmur, memuji Tuhan. Di saat itulah kita berpuasa dan tidak makan, tidak minum. Setelah kita lakukan semua itu, maka setelah itu kamu makan dan minum, silakan kamu makan dan minum. Oke ya. Jadi kita beda dengan saudara kita sepupu. Mereka menahan lapar dan kita beda. Kita berdoa untuk dekat dengan Tuhan. Kalau saudara puasa tahan makan dan tahan minum, itu berarti kurangi uang jajan saja gitu ya. Dan atau lagi program diet. Untuk apa? Tidak makan, tidak minum, tapi tidak berdoa. Itu keliru sekali. Doa puasa kita adalah doa, baca firman, memuji Tuhan, bermazmur, maka engkau tidak makan dan tidak minum. Caranya gimana biar tetap percaya dan beriman saat Tuhan
belum kasih yang saya minta. Tetap yakin dan harus punya pengharapan. Ya, Pak, apakah saya salah jika saya suka main game-game yang penuh kekerasan? Bukan salah. Lagi pula ngapain main game-game gitu? Bukan salah. Ya udah, pokoknya Pak diperbaiki aja, dikurangi. Yang lucu-lucu aja, bro. Ya, oke. Salam Pak, dari kecil ingin menjadi seorang TNI Pak, tetapi karena ternyata matanya minus, jadi nggak bisa, gimana Pak? Ya udah jadi dokter. Susah amat bro. Udah yang lain aja, itu berarti Tuhan gak kenakin, gak usah pusing bos. Salam Pak Petra. Pak, saya mau tanya, bagaimana menemukan panggilan Tuhan dalam pelayanan? Minta tanda dari Tuhan. Ya, Tuhan, kalau mau saudara melayani, minta tanda dari Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih kita tanda, baru engkau ambil keputusan. Ya, gitu ya. Oke. Apakah orang yang ingin sesuatu tanpa bekerja mungkin nggak Pak dapat sesuatu? Nggak mungkin. Kamu bekerja harus dapat sesuatu. Ya, kamu bekerja, kalau kamu tidak bekerja nggak dapat sesuatu, itu namanya aneh. Ingat ya, Tuhan menghargai orang yang bekerja keras. Maka kau diberikan berkat oleh Tuhan ya. Punya pacar Pak, pacarnya tuh nggak disukai sama keluarga karena pacar saya lancang dan otoriter. Harus gimana Pak? Gampang kok, putusin aja. Oke. Kita berbisnis untuk mencari untung. Apakah dosa Pak Pendeta? Tidak dosa. Bisnis harus cari untung. Yakobus. Tapi tidak boleh greedy, rakus. Dan tidak boleh tamak. Dan tidak boleh tipu orang. Apakah salah Pak jika saya masih menunggu untuk orang yang saya cintai untuk bertobat dari LGBT? Tidak salah. Tapi jangan dipaksakan. Iya. Kalau kamu punya pacar LGBT, tidak salah. Artinya apa? Doakan boleh. Tapi juga ingat kalimatnya. Jangan dipaksakan. Kalau tidak berubah, ya jangan paksa. Tapi punya keyakinan pasti Tuhan akan pulihkan. Dalam berbisnis, contoh Pak, pembantu tidak ada. Saya yang bersih-bersih. Uangnya apakah saya berbuat saya Pak? Buat saya. Loh, aneh aja kamu. Jadi nih pembantu ada. Kamu yang bersih-bersih. Terus kamu nggak kasih. Ya jangan gitu bro, pelit amat. Saya kasih ya, hemat pangkal, kaya. Apalagi pelit. Kaya raya. Orang yang pelit tidak masuk surga. Itu yang ngomong 1 Korintus, Alkitab. Ya, nanti baca. Udah kasih aja. Selesai, saudara. Kita sudah selesai pada hari ini. Kita akan ketemu hari Selasa, hari Sabtu. Sahabat Shalom. Saya akan kasih tahu temanya. Kita akan yakinkan bahwa Indonesia dipulihkan Tuhan. Supaya mereka tahu di Indonesia ada Tuhan yang besar. Namanya Yesus Kristus. Saudara punya iman? Saya punya iman. Kita berdoa dan kita yakin sesuatu pasti terjadi untuk Indonesia. COVID-19 selesai. Dunia akan dipulihkan oleh Tuhan. Itu iman kita. Mei selesai, Juni kita bisa lakukan sesuatu. Pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Ingat saudara, Tuhan Yesus itu tetap baik. Tinggal